untuk semester genap ini, dan nanti kalian minggu depan sudah masuk ke UAS ya. Jadwal kita hari Jumat ya, kalau nggak salah Jumat tanggal 3 Juli. Ya, eh, materi atau topik praktikum kali ini adalah pelaksanaan IB pada sapi dan domba. Ya. Dan nanti kita juga membahas tentang peralatan ya yang digunakan untuk IB itu apa saja ya. Kita rasanya sudah kalian pelajari ya saat kuliah ya tentang IB ya. Hanya kita mengingatkan kembali bahwa definisi inseminasi buatan itu adalah suatu metode atau cara untuk memasukkan semen ya atau air mani itu ke dalam saluran alat kelamin betina ya dengan bantuan alat buatan manusia. Nah, peralatan IB itu antara lain ada insemination gun atau laras inseminasi ya. Kemudian ada plastic sheet ya. Plastic sheet ini adalah yang melapisi insemination gun ya supaya tidak melukai ya karena insemination gun itu kan agak tajam ya ujungnya ya sehingga harus dilapisi dengan plastik sheet ya. Kemudian ada glove. Ya, glove itu apa plastik ya atau eh, untuk sarung tangan yang digunakan pada saat melakukan rektal. Kemudian ada alat yang bisa digunakan, tapi ini khusus untuk kambing dan domba, yaitu vagina dilatator, ya, untuk membuka vagina, atau pakai spekulum atau vaginoskop, ya. Kemudian butuh juga headlamp, ya, lampu yang di apa diletakkan di bagian kepala operatornya, ya, untuk mengamati bagian dalam dari vagina, ya. Tuh. Nah, tujuan dilakukannya inseminasi buatannya pada sapi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi reproduksi pada ternak, ya. Jadi melalui usaha penyebaran bibit unggul, ya. Bibit unggulnya ini bisa dari Rusia, Denmark, Amerika, gitu ya. Nah, untuk memperbaiki kualitas genetik dari sapi lokal, ya, sapi lokal yang ada di Indonesia, ya, misalnya PO, ya, kemudian ada Madura, ada eh, apa Aceh, ya, ada Bali, ya, sapi itu sapi-sapi lokal. Nah, keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan ini sangat tergantung pada kualitas semennya, ya. Bagaimana melakukan processing semen beku ya diawali dari koleksi semen, pemeriksaan makroskopis, kemudian penambahan diluter atau bahan pengencer ya, kemudian pre-freezing sampai freezing sampai proses thawing. Nah, itu harus harus sesuai standar atau SOP ya yang dilakukan. Kemudian inseminator ya tentunya kompetensi inseminator itu ya sangat penting di sini peranannya ya. Kalau inseminatornya nggak kompeten ya, kemudian kemampuannya atau skillnya kurang, maka ya IB ini tidak akan berhasil ya. Peternak, ya, kemampuan peternak ya, pengetahuan peternak untuk deteksi birahi itu juga penting. Karena tanpa ada laporan dari peternak bila sapinya birahi, maka petugas atau inseminator itu tidak akan melakukan IB, ya, tidak akan melakukan inseminasi. Kemudian sapi betina, ya, sapinya
siklusnya normal ya, siklus birahinya normal, siklus reproduksinya normal, ya, sehat, gitu ya. Tidak apa namanya, alat kelaminnya juga normal, gitu ya. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan IB. Lingkungan, ya, lingkungan ini ya, bagaimana kandangnya, gitu ya, ventilasi kandang, ya. Kemudian apa itu, suhu, ya, suhu atau kelembapan di kandang itu juga akan mempengaruhi keberhasilan IB. Nah, supaya hasil program IB ini maksimal, ya, maka perlu dilakukan seleksi dan pemeliharaan pejantan. Ya. Jadi pejantan yang digunakan untuk produksi sperma atau semen, maka dia harus dipilih atau diseleksi dari bibit unggul. Ya. Secara genetik dia unggul. Kemudian pemeriksaan dan pengolahan semen. Ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dilakukan setelah koleksi semen, maka dilakukan pemeriksaan makroskopis, ya, meliputi ada warna, bau, volume, konsistensi, ya, kemudian pH-nya, itu dilakukan pemeriksaan makros. Kemudian pengolahan semen, artinya penambahan bahan-bahan pengencer di dalam sperma, ya, serta penambahan gliserol, yaitu krioprotektan intraseluler yang dapat digunakan untuk mempertahankan kualitas spermatozoa. Kemudian penyimpanan atau pengawetan semen. Nah, penyimpanan ini tadi kalau IB pakai semen beku, maka proses penyimpanan semennya ini harus dalam kondisi beku, yaitu disimpan di dalam kontainer dengan nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian distribusi semen. Ya. Distribusi semen itu dibutuhkan meng-IB pada induk-induk yang ada di seluruh wilayah, ya, wilayah IB, ya, misalnya di kabupaten atau di kecamatan, ya, itu distribusi semen harus merata, gitu ya. Kalau ini tujuannya untuk peningkatan populasi. Kemudian pelaksanaan IB, nah ini tergantung dari kompetensi dari inseminator. Kemudian recording dicatat, ya. Setelah di IB itu perlu dicatat. Kita peternak juga harus punya catatan. Petugas atau inseminator juga harus punya catatan. IB-nya itu pakai straw apa? Kapan di IB? Tanggal IB-nya, gitu ya. Induk yang di IB itu apa? Tandanya atau nomor kodenya juga ditulis, ya, dari induk IB-nya, gitu ya. Untuk memudahkan kita pada saat melakukan pemeriksaan kebuntingan, cek kebuntingan, ya. Kemudian mengevaluasi hasilnya. Nah, faktor utama lagi untuk keberhasilan IB adalah kelembagaan. Jadi memang Iya, harus ada apa namanya, support, ya, dari pemerintah daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2, ya. Ini harus berperan aktif, ya, dan kesadaran peternak untuk ikut dalam program IB. Jadi tidak bisa hanya keinginan peternak saja, ya, atau keinginan inseminator saja, tetapi harus ada komitmen bersama dari pihak pemerintah, ya, kemudian dari tenaga ahlinya, yaitu inseminator di lapangan, serta dari peternak untuk bisa
program IB ini bisa berhasil gitu ya. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan IB apa saja gitu ya. Yang pertama ini untuk mencegah dan memberantas kemajiran ya. Jadi kita harus melakukan pencegahan dan pemberantasan kemajiran. Bimbingan dan penyuluhan terpadu kepada peternak ya, terkait dengan kemampuan zooteknik dari peternak. Jadi peternak itu harus paham terhadap bagaimana mengelola ternaknya, ya, mengelola sapinya atau domba kambing, ya, bagaimana mendeteksi birahinya. Karena tanpa ada laporan dari peternak, maka tidak akan terjadi pelaksanaan IB di lapangan. Ya. Petugas tidak akan melakukan IB. Kemudian kemampuan inseminator. Ya. Inseminator itu harus diasah terus, harus mengikuti peningkatan kualitas atau keterampilannya dengan mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan ya di Singosari itu. Semakin tinggi jam terbangnya, ya semakin pinter dia, semakin terampil gitu ya dalam mendeteksi atau dalam melakukan proses IB ya, dalam melakukan proses IB. Kemudian kualitas dan kuantitas semen beku yang diproduksi. Ya. Semen beku yang diproduksi itu harus dilakukan ya pemeriksaan secara berkala ya, sampling gitu ya. Pemeriksaan post-towing motility-nya. Ya. Diperiksa apakah masih kan standarnya masih bisa digunakan itu di atas 30% ya. Kalau 40% ya sudah bagus gitu ya. Kemudian tersedianya dana operasional untuk program IB ini ya. Tidak cuma-cuma, makanya kalau ini program nasional untuk peningkatan populasi ternak, maka ini harus disupport oleh anggaran ya. Anggaran dari pemerintah ya untuk pelaksanaan IB ini. Menyediakan semen beku ya. Terus perbaikan harga ternak. Perbaikan harga ternak ya. Jadi apa? Jual beli ya, pembelian ternak atau sapi pada peternak itu ya harus disesuaikan gitu ya dengan biaya pemeliharaannya gitu ya. Ya karena selama ini pihak peternak itu selalu merugi gitu ya. Selalu merugi. Yang untung adalah makelarnya ini ya. Jadi makelar ternak ini paling beruntung gitu ya. Dia nggak memelihara ya, tapi dia mengambil keuntungan yang tinggi dari proses jual beli ternak ini. Kemudian kemudahan pemasaran yang menguntungkan di bidang usaha peternakan terkait. Nah, dalam hal pemasaran ini kalau kita lihat sekarang kan masih tradisional ya jual beli itu pembeli mendatangi penjual ya atau mungkin ada satu ruang misalnya pasar hewan gitu ya. Proses jual belinya, transaksi jual beli dilakukan secara langsung gitu ya. Tapi di zaman digital ini tentunya banyak sekali inovasi yang dilakukan dengan cara pembelian secara digital ya. Ada dari foto gitu ya, kemudian bisa diprediksi berat karkasnya ya, berat berat hidupnya berapa, berat karkasnya berapa gitu ya. Kemudian akan di apa
disetarakan dengan harga standar harga jualnya berapa. Nah, sekarang sudah ada dan itu sudah saya dan tim ya waktu itu melakukan pengmas gitu ya di Blora, memaparkan satu sistem aplikasi ya jual beli ternak itu secara online ya. Ini keuntungannya adalah peternak itu akan lebih diuntungkan gitu ya. Akan lebih diuntungkan dalam proses pembelian ini. Jual beli kan bayarnya langsung ke peternaknya ya, bukan ke belantiknya atau ke maklarnya gitu. Tuh. Oke. Nah, persiapan umum sebelum melakukan inseminasi ya. Jadi harus menyiapkan peralatan IB-nya, menyiapkan perlengkapan untuk petugasnya, ya, petugas inseminatornya, kemudian menyiapkan semen yang akan digunakan, menyiapkan betina yang birahi. Pada sapi betina yang aseptor IB, ya, yang yang di IB menggunakan apa yang dikawinkan secara apa buatan, gitu ya, itu namanya aseptor IB. Jadi sapi betina itu dimasukkan di kandang jepit, ya. Yang baik memang harus di stall atau di kandang jepit ini. Kalau tidak ada kandang jepit, ya dikasih tali gitu ya. Kita me, apa namanya menahan kaki belakang itu supaya tidak nyempak gitu ya. Kemudian kartu IB itu diperiksa untuk melihat sejarah reproduksi di sapi betina itu ya. Harus ada kartu IB-nya. Peternak punya kartu IB, petugasnya juga punya kartu IB. Melakukan eksplorasi rektal untuk menentukan sapi ini bunting atau tidak. Ya. Kemudian untuk mengecek, memperjelas ya di kartu birahinya itu apakah memang benar-benar dia birahi gitu ya. Pernah sistem reproduksinya memang bagus, siklus reproduksinya atau siklus birahinya bagus gitu. Kemudian rektal ini juga ngecek anatomi alat kelaminnya, ya, kesehatan reproduksinya dan posisi ovulasi. Ya, posisi ovulasi itu dilihat dengan cara diamati dengan cara tangan kita meraba ovarium. Ya, bila di ovarium itu kita temukan corpus luteum, ya, corpus luteum artinya eh, di ovarium itu sudah terjadi ovulasi, ya. Karena setelah terjadi ovulasi maka akan baru terbentuk corpus luteum. Tuh ya. Oke, kemudian towing. Hmm. Towing ini adalah pencairan semen beku ke semen cair, ya, pada suhu cair. Jadi mencairkan semen, ya, mencairkan semen pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 detik, ya. Makanya kalau petugas inseminator itu punya tas IB, ya. Nah, di dalam tas IB itu perangkat untuk melakukan IB sudah ada di situ, ya. Ada insemination gun-nya, ada tisu, ada gunting, ada termos air panas, ya, gitu. Terakhir seperti itu. Ada apa tadi? Eh, apa itu tadi lupa sama ini ya. Bentar. Nah, plastik sheet dan glove ya. Juga ada plastik sheet dan glove. Oke, kemudian straw itu dipilih, kemudian dimasukkan di dalam media towing, di dalam air hangat tadi ya. Air hangat, kemudian
Straw yang layak yang bisa digunakan untuk IB itu yang tenggelam ya saat berada di media towing. Kalau straw-nya itu ngambang ya, melayang ya, berarti sudah kosong itu isinya. Berarti straw-nya itu pecah sehingga semennya sudah keluar ya di dalam nitrogen cair. Ya. Itu ngecek juga apakah straw itu masih di dalam straw itu masih ada semennya. Terus tidak ada sumbatan yang lepas dan tidak pecah tadi ya. Nah, kemudian pemasangan straw pada gun ya. Caranya straw setelah diambil ya pakai pinset gitu ya, diambil dari kontainer ya. Jadi tepatnya straw itu ada di dalam goblet ya, di mana goblet itu ada di dalam kanister. Ya, kanister itu yang dicelupkan di dalam nitrogen cair yang ada dalam kontainer. Ya, diambil satu straw, kemudian dilakukan towing, dimasukkan di dalam apa namanya air hangat tadi. Setelah itu sisi-sisi straw itu dibersihkan pakai tisu, terus dimasukkan straw-nya ke dalam ujung gun IB. Ya. Bagian ujung sumbat straw itu digunting. Ya. Kemudian disisakan 1 cm yang menonjol keluar dari gun IB. Setelah itu ujungnya itu ditutup dengan plastik sheet. Ya. Ujung dari gun IB itu ditutup dengan plastik sheet supaya tidak melukai ya pada saat dimasukkan di dalam alat kelamin di vagina dan serviks, tidak melukai mukosa vagina ataupun serviks. Ya. Kemudian dipastikan bahwa lubang straw itu masuk ke lubang stop ya warna hijau. Kemudian plastik sheet akan difiksasi dengan pengunci dan gun ini akan siap digunakan untuk menginseminasi. Itu caranya menyiapkan peralatan IB ya. Jadi perangkat saat melakukan IB ya, di insemination gun ada straw-nya gitu ya. Terus ada plastik sheet-nya. Nah, sekarang pelaksanaan IB bagaimana? Pada sapi sebelum melakukan memasukkan IB gun itu harus dibersihkan dulu fesesnya ya. Jangan sampai di daerah vulva itu masih banyak terdapat feses. Ini adalah sumber penularan ya. Bisa masuk melalui vulva, vagina, serviks ya. Nah, akhirnya nanti akan menyebabkan terjadinya endometritis ya. Kemudian ekor sapi itu dipegang dengan tangan atau nanti biasanya dibantu ya. Kalau melakukan IB ada yang bantu peternaknya ya, yang membantu untuk megangi sapinya, ya. Ekornya terutama ya supaya enggak kopat kapit ya, enggak apa terlempar ke sana dan kemari itu ya. Nah, jadi dipegangi supaya enggak ganggu pada saat kita masukkan gun. Ya. Kemudian tangan kiri ya, tangan kiri kita itu digunakan untuk palpasi rektal. Jadi untuk memfiksasi serviks nantinya. Tidak boleh langsung ya, tangan tanpa pelindung ya. Harus dilindungi dengan glove ya. Glove ini bentuknya apa? Seperti itu apa? Pelindung plastik gitu sampai dengan lengan kita ya, pada lengan kita. Karena kalau rektal itu bisa tangan kita bisa sampai lengan gitu masuk ke dalam alat kelamin di dalam rektumnya ya. Kemudian tangan kita ini fungsinya untuk mencari
posisi cervixnya. Cervix mana gitu ya, dipegang. Kalau sudah ketemu cervix itu konsistensinya itu sangat kenyal gitu ya, berbeda sekali dengan konsistensi uterus ataupun vagina. Kemudian kalau sudah ketemu serviks, cari lubang serviksnya dengan menggunakan ibu jari. Nah, kalau sudah ketemu lubang serviks, ibu jari ini digunakan untuk menutup lubang serviks. Nah, tujuannya apa? Nanti setelah IB-GAN ini dimasukkan dengan tangan kanan melalui vulva, vagina, kemudian diarahkan ke dorsal, kemudian diarahkan ke eh, ibu jari tadi, ya, ke ibu jari itu. Nah, sampai di ibu jari, maka kemudian dilepas ibu jari itu, ujungkan itu bisa masuk ke dalam serviks. Ya. Sudah masuk serviks, dilanjut aja, ya. Posisi yang terbaik untuk deposisi semen itu adalah posisi 4 atau di korpus uteri. Kemudian stilet, ya, pendorong GAN itu didorong ke depan, ya, mendorong semen itu ditumpahkan, gitu ya, ditumpahkan di dalam posisi 4 tadi di korpus uteri. Ya. Setelah itu GAN IB ditarik keluar, tangan kita yang ada di rektum itu memasase serviks ya, ya membantu apa namanya spermatozoa itu berjalan ke arah ini, ke arah tempat fertilisasi, ya, ke uterus, ke tuba fallopian kan gitu. Setelah itu baru ditarik tangan kita, ya, dengan cara menggenggam, kemudian melepaskan glove itu dengan posisi terbalik, ya, baru dibuang ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan, ya. Kalau dibuang tempat sampah ya memang tempat sampah yang jauh dari sapi karena banyak sekali apa petugas yang tidak tertib, ya, tidak disiplin membuang sampah ini sembarangan, ya, membuang glove ini, maka bisa termakan oleh sapi, induk sapi itu, ya, akibatnya ya obstruksi. Nah, sekarang peralatan IB, ya. Peralatan IB itu terdiri dari vagina buatan. Vagina buatan itu tergantung dari jenis hewan yang di IB, di koleksi semennya, ya. Apakah sapi atau domba, kambing, ya. Maka ukuran vagina buatan itu mengikuti ukuran tubuh hewannya, ya. Vagina buatan itu terdiri dari selongsong karet tebal. Kemudian lubang pengisi air dan udara. Kemudian selaput karet tipis, ya, inner liner. Kemudian gelas penampung berskala. Kenapa berskala? Ya, untuk mengetahui nanti kalau habis dikoleksi berapa cc volumenya yang didapat, ya. Kemudian karet pengikat, corong karet berlubang, ya. Tadi gelas penampung berskala itu nanti dimasukkan di dalam corong karet yang berlubang, kemudian karet pengikat, kemudian ada batang plastik, ya, batang plastik. Jadi ini kalau ini adalah karet pengikat corong karet yang berlubang, ya. Ini tabung berskala, ya. Ini bisa bisa bentuknya seperti ini, bisa bentuknya seperti ini tabungnya. Ya.
vagina buatan, ini penutupnya, lubang pengisi udaranya, isi air, pengisi udara. Kemudian ini adalah karet, gelang karet yang digunakan untuk pengikat ini ya, rubber funnel ini ya, corong karet berlubang ini. Kemudian ada batang plastik ya. Nah, ini preparasi ya, persiapan vagina buatan dengan memberikan lubrikasi ya, me, apa, melapisi dengan menggunakan vaselin ya, vaselin supaya licin gitu ya, licin, memudahkan atau menghalangi ya, bukan menghalangi ya, artinya mencegah ya, mencegah perlukaan pada gland penisnya ya, gland penis pada pejantannya pada saat koleksi semen. Ini contoh dari macam-macam vagina buatan ya. Untuk sapi, untuk domba, untuk kuda ya. Udah. Jadi ini contohnya. Nah, ini kalau kita lihat skemanya ya. Di dalam vagina buatan itu di dalamnya itu ada apa? Pelapisnya ya. Di, di dalam pelapis ini diisi dengan air hangat ya 45 derajat ya. Kemudian di bagian luar yang menyerupai vagina ini di apa dilapisi atau bukan dilapisi, dioles ya, dioles dengan vaselin tadi ya, lubrikasi ya, untuk melicinkan mukosanya gitu ya, seperti mukosa vulvanya atau vaginanya ya. Kita membuat vagina buatan ini semirip mungkin dengan aslinya supaya pejantan itu mau untuk diambil semennya. Ini ya vagina buatan dengan pelindungnya ya. Tadi ini pelindungnya. Jadi karet, gelang karet itu digunakan untuk mengikat ini, mengikat pelindungnya ini. Oke. Nah, ini kalau elektroejakulator ya. Kalau tidak bisa diambil dengan cara masase dan vagina buatan tadi ya, keluar sendiri ya, artinya itu ya. Sperma dengan cara dimasase melalui rektum ya. Kemudian terangsang dan keluar semennya. Tapi ada juga yang nggak bisa, kita nggak bisa rektal karena hewannya liar. Ya. Kalau hewan-hewan yang liar ini yang sukar handlingnya, itu bisa menggunakan elektroejakulator. Ya. Elektroejakulator. Nah, kemudian ini gambarannya ya, elektroejakulator. Kemudian alat pemeriksaan semen apa saja? Ya, semen, konsentrasi semen ini contohnya. Itu pakai evaluasi fotometrik. Ya. Terus peralatan IB apa saja? Ya, ada insemination kit. Ya, tadi ada apa? Tas tersendiri gitu ya, yang berisi bahan-bahan atau peralatan yang spesifik untuk melakukan IB. Nah, kemudian ada straw, ya. Ada ini kalau pada kuda itu juga dibutuhkan spekulum, ya. Spekulum itu tadi sudah ditampakkan ya di slide sebelumnya, adalah fungsinya untuk membuka
vagina dan serviknya gitu ya. Terus ada GAN IB dan plastik sheet. Ya. Plastik sheet kosong ya. Awalnya adalah plastik sheet kosong, kemudian kalau sudah diisi dengan bukan nitrogen, sperma atau semen tadi ya, kemudian dilabel, dibuat kode itu dituliskan kode tanggal ya, itu dituliskan straw ini dari straw apa ya, bapaknya bapaknya siapa, ibunya siapa. Nah, itu untuk membuat apa namanya riset yang berkaitan dengan genetiknya, gitu ya. Oke. Terus peralatan IB yang lain ada endoskop, ya. Endoskop itu dimasukkan di dalam apa alat kelamin melalui vulva untuk melihat ya sampai di serviknya apa yang terjadi di dalam alat kelamin ya, vagina ataupun serviks ya di dalamnya. Ya. Yang sering mengalami infeksi ya pada serviks itu ya karena perlakuan inseminator ya pada saat melakukan IB itu terlalu kasar ya, sehingga ujungnya itu menusuk-nusuk ya bahkan cincin-cincin serviks itu bisa itu terjadi ya. Akhirnya apa terjadi infeksi atau keradangan pada serviksnya. Nah, ini endoskop bentuknya seperti ini vaginoskop. Ya, vaginoskop. Ini kalau ini vaginoskop dilengkapi dengan USG, ini bagus ini ya. Jadi sekali jalan sudah bisa terlihat nanti di dalam monitor dari apa